Saya Intan Safira Putri dengan NIM 11224.078. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik dalam dunia bisnis, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kasus ini bukan hanya tentang perebutan sebuah nama dagang, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dalam dunia bisnis, membangun sebuah merek saja belum cukup. Merek juga harus dilindungi secara hukum agar tetap memiliki kepastian dan nilai ekonomi. Melalui video ini, saya akan membahas kronologi kasus, analisis hukumnya, dan dampak terhadap dunia bisnis, serta pelajaran penting yang dapat dipetik oleh para pelaku usaha. Bayangkan sebuah merek yang sudah puluhan tahun dikenal masyarakat Indonesia, produknya mudah ditemukan di berbagai daerah, bahkan menjadi salah satu merek sarung yang paling melekat di benak konsumen. Namun, di balik nama besar tersebut ternyata terdapat sengketa hukum yang cukup panjang mengenai hak atas merek. Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Gajah Duduk merupakan merek sarung yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Popularitas merek ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun, muncul sengketa mengenai siapa pihak yang memiliki hak atas penggunaan merek tersebut. Perselisihan ini berawal dari adanya klaim kepemilikan terhadap merek yang sama. Kedua belah pihak merasa memiliki dasar hukum untuk menggunakan nama Gajah Duduk. Karena tidak ditemukan kesepakatan, sengketa akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Niaga. Dalam persidangan, hakim memeriksa berbagai bukti, mulai dari dokumen, pendaftaran merek, riwayat penggunaan, hingga bukti administratif lainnya untuk menentukan siapa yang memiliki hak secara hukum. Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa merek merupakan aset perusahaan yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Jika dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, objek sengketa dalam kasus ini adalah hak atas merek dagang. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Salah satu prinsip penting dalam undang-undang tersebut adalah prinsip first to file, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Artinya, sebuah merek yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, hak hukumnya tetap harus dibuktikan melalui proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah alasan mengapa sengketa merek sering kali muncul, tidak hanya karena adanya kesamaan nama, tetapi juga kurangnya kepastian administrasi dan perlindungan hukum sejak awal. Dari sisi bisnis, dampak sengketa merek ini jauh lebih besar daripada sekadar persoalan di ruang sidang. Sengketa dapat menurunkan reputasi perusahaan karena konsumen mulai mempertanyakan keaslian produk yang mereka beli. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk proses hukum, yang tentu mengurangi fokus terhadap pengembangan usaha. Selain itu, apabila sengketa berlangsung dalam waktu yang lama, nilai merek atau brand value juga dapat menurun. Padahal membangun kepercayaan konsumen membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi kepercayaan tersebut bisa menurun hanya karena satu konflik hukum. Oleh sebab itu, perlindungan merek sebenarnya merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis. Lalu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini? Yang pertama, setiap pelaku usaha harus segera mendaftarkan mereknya sejak awal agar memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, sebelum menggunakan sebuah nama dagang, lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah nama tersebut sudah terdaftar atau belum. Yang ketiga, simpan seluruh dokumentasi dan bukti penggunaan merek sebagai bentuk antisipasi apabila suatu saat terjadi sengketa. Dan yang paling penting, jangan menganggap merek hanya sebagai identitas produk. Dalam dunia bisnis modern, merek merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga sebagaimana aset perusahaan lainnya. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat,
Memahami hukum merek bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap pelaku usaha. Saya Intan mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya perlindungan merek dalam dunia bisnis. See you!